Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku, kemarem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ini masih di hari yang sama ya teman-teman. Selang beberapa jam setelahnya, masih di suasana pagi 23 Juni 2025. Ternyata besok ada kegiatan, jadi video ini sepertinya aku tayangkan besok aja. Jangan di hari Senin ya. Hari Senin kan hari istirahat. Tadi kan udah ngobrol juga sama kalian, ya kan, udah live. Jadi video yang ini mungkin buat stok hari Selasa aja. Setuju? Setuju. Biar ada video, karena besok kayaknya aku dari pagi sudah harus ada kegiatan dari pagi. Jadi ya ngapunten kalau hari Selasa kita ketemu tidak secara live atau tidak dengan live-livean. Mungkin hari Rabu ya sudah mulai normal lagi, karena hari Rabu udah mulai nganggur, udah mulai free gitu ya. Kalau ya aku tuh sekarang gini guys, kalau ada kerjaan tuh cepat-cepat aja aku ambil daripada ya gitulah pokoknya. Bisa dibilang ngaji mumpung juga, karena ya posisinya lagi seperti ini keadaannya ya. Tadi pas live kalian kan nanyain Cerondol kemana, kalau Cerondol nggak ada ya kan. Nah di sini nih dia baru pulang. Aku lagi bikin ini guys, apa, kopi kolagen. Terus ini dia baru pulang, ada info yang dia sampaikan. Pengen tahu nggak Cerondol kemana? Cerondol itu ternyata ngintilin Eyang atau ikut Eyang ke Bali guys. Sana sini aja. Sampai tadi Eyang bilang juga, aku rodok risih karo bocah iki. Biasanya ra tau gelem melu aku, elek saiki melu ae, katanya gitu. Karena kan Eyang lagi banyak acara kan, Eyang lagi banyak kegiatan. Kemarin katanya kemana? Bondowoso, Wonosobo. Ke gunung-gunung gitu. Jadi masih banyak inilah, masih banyak persembahan yang dihadiahkan kepada makhluk-makhluk suci di Bali. Dan juga ya itulah pokoknya, Mas Tulus nggak mau menjabarkan terlalu jauh. Infonya apa Mas T? Kan tadi teman-teman nanyain kan, ini anaknya sekarang datang, dia infonya apa? Ya karena dia dari Bali, dia langsung bawa info soal gelombang yang sedang tinggi. Ya, gelombang yang sedang tinggi, air yang juga akan meluap karena gelombangnya, dan juga mungkin dipengaruhi sama beberapa hal. Nanti kita akan jabarkan lebih luas ya orang baik ya. Sebelumnya ya pokoknya Mas Tulus ini masih harus ngemis terus. Pagi 23 Juni 2025 Mas Tulus tak infokan dulu. rekening donasi kita per pagi ini masih belum bergerak guys,
4.200.000 ya, masih 4.200.000. 150 ya, kurang 1,850, masih 1,850 ya teman-teman. Minta doanya, minta bantuannya supaya sedekah nasi box kita Allah izinkan ada, amin. Allah cukupkan, amin. Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Karena waktunya sudah mepet. Aku sangat berharap itu di tanggal 1 Suro atau di tanggal 27 besok. Mungkin ada yang nggak tahu, tanggal 27 besok itu pas banget sama tanggal 1 Suro, pas kita sedekah nasi box. Makanya saya berharap betul kalau bisa kita sama-sama puasa ya kan, terus kita sama-sama sedekah ya kan, itu kan bagus banget, pasti penyempurna banget, lengkap banget ibadah kita ya. Jadi mudah-mudahan Mas Tulus masih diberi kesempatan buat bantu buat menjalankan sedekah nasi box. Karena kurangnya sih ya lumayan lah, 2 juta itu lumayan loh guys, 1.850 tuh lumayan ya. Jadi kalau ya kita pasrahkan sama Allah saja. Kalau Allah bergandakan ya kun fayakun, gerak nawang si cie tadi pernah dulu 5 juta juga cukup kok. Tapi kan ya sekali lagi kita kembalikan kepada Allah saja ya, kita pasrahkan. Siapa tahu ada yang berminat atau membantu nambahi atau nyukupi, boleh-boleh saja. Cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya Rp12.000 minimalnya, maksimalnya 1850 ya, 1.850 ya. Terima kasih, amin, qabul hajate, semoga dicukupkan. Allah kirimkan malaikat-malaikat untuk membantu sedekah nasi box kita, amin ya rabbal alamin. Pasti kalian kangen ya sama obrolan-obrolan soal cerondol kayak gini. Tapi yang pasti kalian pasti ngerasa infonya nggak up to date karena ini syutingnya 23, tayangnya 24. Ya nggak apa-apa, daripada nggak ada video. Nanti Selasa kalian kangen sama Mas Tulus. Mas Tulus kerja dari pagi ya, jadi dia ternyata lagi ngintilin eyang teman-teman. Ngintilin tuh bahasa Indonesianya bukan jorok loh ya, tapi ngikutin. Dia lagi ngetot nih eyang terus kemana-mana, ke Bali dan seterusnya. Nah tadi ini dia bilang kalau di Bali itu bisa jadi beberapa hari ke depan itu juga akan ada angin kencang, akan ada beberapa poin di mana yang menjabarkan angin kencangnya berada di laut. Jadi ya kemungkinan di tanggal 23 ke sana ya, pagi ini sampai ke sana, sampai ke akhir bulan sepertinya ada aktivitas kegelombangan atau keanginan yang mungkin bisa jadi kewaspadaan buat kita, khususnya saudara-saudara yang mungkin mobilitasnya di laut, kerjanya di laut, kemudian aktivitasnya di laut, terus mobilitas pulang pergi kerja atau nyari rezekinya itu juga di laut. Jadi ya semoga jadi bahan kehati-hatian. Ternyata bukan hanya itu saja, tadi dia suka menyampaikan gak cuma Bali, ada beberapa wilayah yang di dekat kamu atau di Jakarta ini katanya yang juga akan ada luapan atau kadang-kadang dia tuh kalau ngomong suka seenak udelnya si cerondol itu. Dan aku tadi sempat nanya, yang dimaksud dengan luapan atau keluar air itu di mana? Katanya sekarang lagi mau dibangun bendungan baru. Nah, secara yang saya tahu untuk pembangunan Giant Sea World untuk di Jakarta ini pasti berpusat ke Jakarta Utara dong, ya kan? Dan di sana memang lumayan sering terdampak banjir rob. Ya harapanku sih yang diomongin cerondol ini hanya banjir rob aja, jangan sampai nauzubillah misalnya ada bendungan yang pecah atau jebol atau pagar lautnya pecah atau jadi musibah nauzubillah misalnya. Mudah-mudahan enggak ya, tapi tadi dia bilang kalau ini akan jangkanya akan panjang. Jadi kalau toh misalnya rob ataupun banjir karena pasang surut air laut, sepertinya juga durasinya akan panjang, jadi minta hati-hati juga. Selain tadi dia bilang Jakarta, juga Demak masih disenggol sama dia. Pokoknya wilayah-wilayah Demak yang memang, pokoknya gini, bukan cuma wilayah Jakarta, Demak, sama Bali saja. Kalau memang wilayah kalian itu adalah memang potensi atau sangat berpotensi mengalami banjir rob, aku minta teman-teman untuk mewaspadai itu. Harus waspada dengan
keningkatan air karena dibilang tenang sih enggak, karena tadi dia kan menyampaikan kalau gelombangnya agak tinggi ya, gelombangnya agak besar, kemudian peningkatannya juga agak lumayan. Jadi bahkan tadi dia bilangnya juga di tempatku laut yang mengarah ke Lampung dari tempat saya pribadi lagi, tempatnya Mas Tulus dari Merak menuju ke Banten, itu juga disampaikan dia akan ada pergerakan, akan ada apa, goncangan. Dan besar atau tidak ya ini juga akan berpengaruh kepada teman-teman, apalagi di musim liburan ya. Jadi ayo hati-hati yang mau liburan ke pantai atau ke tempat-tempat wisata yang ada hubungannya dengan air dan mungkin bergelombang, tetap tingkatkan kewaspadaan dan juga kehati-hatiannya. Jangan menggampangkan, jangan sok-sokan, niatnya ke situ kan mau liburan, buang stres, jangan sampai jadi balak buat kita. Karena ya yang disampaikan Cerondol ini cenderung laut ya teman-teman, jadi bukan sungai, bukan danau. Ya kalau danau sudah sekelas Danau Toba, itu masuk di garis yang disampaikan Cerondol. Kayak Telaga Sarangan itu juga sudah besar, itu juga masuk. Terus Danau Ranau itu juga sudah masuk kategori laut ya, karena sudah lumayan besar. Jadi aku minta untuk hati-hati, waspada dengan itu. Dengan penyampaian dia ini juga, kan kemarin dia juga sudah menyampaikan kalau anak laki-laki yang dipundut dalam tanda kutip buat tumbal itu sebagian besar juga akan terdampak atau diakibatkan sama elemen apa? Elemen air. Makanya mungkin sekarang lagi ada yang dharma wisata, khususnya anak laki-laki ya, di umur 20 sampai ke 5 tahun, 5 sampai 20 tahun, itu untuk lebih diperhatikan lagi lah. Gurunya harus diperingatkan lagi. Jadi kalau mau berenang juga cari titik yang aman. Pastikan ada apa namanya? Ada pengawas dong, ada penjaga pantai. Jadi komunikasi dulu dengan penjaga pantainya kalau mau berenang, karena aku cukup riskan dengan penyampaian Cerondol. Aku nggak tega nyampeinnya, tapi penyampaian Cerondol ini mungkin akan ada beberapa kejadian yang sama seperti yang di Jogja waktu itu. Jadi ya aku minta untuk hati-hati aja, karena selain mengganggu mobilitas aktivitas di atas laut, baik kapal dan seterusnya, atau teman-teman yang artinya nelayan dan sebagainya, saya juga mendengar dia menyampaikan soal pertumbal-tumbalan itu kemarin yang diomongin diulang lagi dengan bahasa yang lebih mengerikan. Cuma saya nggak bisa menyampaikan terlalu jauh, dan aku takutnya malah jadi suges ke kalian. Tapi intinya ya aku kan nggak pernah bilang kalau yang disampaikan Cerondol itu pasti terjadi, yang tak sampaikan juga pasti terjadi, itu aku nggak pernah bilang itu. Aku nggak pernah menggarisbawahi semua yang aku sampaikan pasti terjadi. Cuma mohon untuk dijadikan kehati-hatian saja, bukan untuk dipercaya ya. Simpel ya. Ngerti motone Mas Tulus toh? Seneng tontonan, ora seneng skip wae. Nek seneng ya alhamdulillah, ora seneng kuwi urusanmu karo keluargamu gitu ya. Nah, sedikit banyak ini justru, tapi yang aku nyicil leganya itu ketika dia bilang, "Duk, kalau kapal banyak yang kecelakaan nggak ya kira-kira? Apa ada yang jadi korban apa enggak ya? Nggak ingin enggak ya?" Dia justru cenderung untuk mengingatkan orang-orang yang bersenang-senang atau orang-orang yang dengan keriaan. Jadi kalau sepertinya nyicil ayam ya, menurutku nyicil ayamnya begini. Kalau kayak nelayan kan nyari rezeki, bekerja untuk nafkah keluarganya, berarti dalam kategori ibadah. Bekerja bagian daripada ibadah. Nah, karena mereka ibadah, karena mereka mencari rezeki untuk tujuan menafkahi keluarga, insya Allah semuanya masih aman. Kalau kalian yang nyebrang cuman nyebrang untuk memang tujuannya kerja, aktivitas seperti biasa, cari nafkah, sepertinya aman. Tapi kalian-kalian yang dengan keriaan, dengan kebahagiaan, tujuannya untuk berwisata, keriaan yang berlebihan. Sekali lagi, keriaan atau kebahagiaan yang berlebihan, ini perlu hati-hati. Jadi lebih cenderung kemana nih kecelakaan atau pengambilan tumbal di airnya? Soal wisata, apa soal yang kerja? Soal pesawat lagi, kapal yang gede apa cuman orang tenggelam biasa? Lebih cenderung ke orang tenggelam biasa. Dan di sini tuh masih ada
ada simbol yang disampaikan dia itu massal ya teman-teman. Jadi tenggelam massal, dan itu lebih cenderung ke terjadi di wilayah-wilayah yang memang digunakan sebagai media untuk wisata. Aku nggak tahu apakah ini para wisatawan lagi naik kapal atau apa atau gimana, atau keseretnya rame-rame atau apa, aku nggak tahu. Cuman tadi Cerondol menyampaikan itu, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan nggak ya keceplosan juga ujung-ujungnya. Gimana ya teman-teman, aku tadi nggak mau menyampaikan itu sebetulnya, aku coba tahan-tahan nggak nyampe, tapi kok yo poinnya nggak teko gitu loh, pembahasan kita loh, apa pasti nanti teman-teman nanya dong, apa juga jadi kehati-hatian gitu. Jadi ada kemungkinan tenggelam masalah istilahnya gitu. Jadi ini hati-hati, di kategorinya sudah digarisbawahi ya teman-teman, antara wisata sama kerja adalah wisata. Jadi orang-orang yang kerja insya Allah diberikan keselamatan sama Allah, amin. Orang-orang yang mobilitas memang ke nyebrang laut itu memang untuk tujuan kerja, untuk tujuan tertentu ya, amin, semoga diberikan keselamatan. Nah, yang sedang berwisata ini dalam tanda kutip tetap harus hati-hati, jangan sembrono, jangan takabur, tetap juga menjaga sopan santun, namanya kita di daerah atau di tempat orang atau di alam yang memang ya alam mungkin terkesan kayak ya kan aku kesini bayar tiket, tapi bukan berarti kamu bisa semena-mena di wilayah itu ya, intinya di situ. Nah, relate dengan penyampaian Cerondol, aku tadi coba sebentar. Aku tadi coba menghitung teman-teman sebelum aku belum masak loh guys. Padahal hari ini libur. Pengen tahu nggak kenapa Mas Tulus nggak masak? Nggak ada yang dimasak, satu. Yang kedua, di pasar itu lagi demo odol-odol itu, truk-truk overload itu, jadi sayuran lagi pada mahal. Akhirnya Mas Tulus apa? Kepikirannya ya wes lah mangan saeneng esek neng omah. Nanti kalau sudah normal kita belanja. Dan kebetulan kan Selasa Mas Tulus ada kerjaan kan, jadi ya kayaknya nggak masak juga di hari Selasa, makanya ya udah jangan belanja dulu, makan yang ada dulu, masak mie kek, dadar telur kek, apaan aja boleh, yang penting sehat. Sementara sih belum sementara belum masak karena adanya cuma cabai sama tomat. Kalau no sayuran belas guys, tak ceritain jenengan, Jakarta lagi arjen sayuran soalnya. Nah ini tadi nih, aku coba menghitung kemungkinan dari bacaan angka. Jadi dari yang disampaikan Cerondol aku hitung. Kalau kalian tuh sebenarnya nyimak, memang aku tidak secara khusus menyampaikan itu ya, tapi beberapa kali juga aku menyampaikan atau selentinganku tuh keluar bahwa 20 ke sana hati-hati ya, 22 ke bawah hati-hati. Itu ada kemungkinan air yang cukup banyak. Angka sudah 22, air ya ke bawah. Tanggal-tanggal genap di akhir bulan hati-hati. Aku sering bilang itu, cuman mungkin kalian nggak notice. Kalian tidak notice dengan yang tak sampaikan. Mungkin kalian nggak fokus karena memang banyak yang dibahas. Jadi kalian terkesan seperti itu. Nah, dari hasil hitungan saya soal angka 22 ke bawah, betul 22, 24 besok ya, hari Selasa tuh 24, terus 26, 28 itu hati-hati. Masih ada jangka panjang. Dan aku lihatnya di sini tuh airnya memang betul yang disampaikan Cerondol, bukan cuma kadar hujan. Hujan juga akan banyak. Masalahnya kalau dari hitungan angka ya, sekali lagi dari hitungan angka, kalau Cerondol tadi menyampaikan memang hanya di laut, di sini setelah saya baca melalui angka ada dua potensi. Ada air laut, ada juga air hujan. Jadi kemungkinan dua hal, hujannya lumayan di akhir bulan, di tanggal-tanggal genap di akhir bulan, terus air laut juga sepertinya juga akan ada luapan. Jadi kalau dari bacaan angka yang disampaikan Cerondol soal Jakarta Utara, elemen yang aku baca di angka yang aku baca dari 22 sampai tanggal 28 ya, ingat ya, Mas Tulus baca angkanya 22 sampai tanggal 28, itu elemennya tenang. Jadi kemungkinan hanya banjir rob, amin, mudah-mudahan ya. Jangan sampai ada bendungan jebol atau tanggul yang di Jakarta Utara jebol, naudzubillah min dzalik, tenggelam Jakarta guys kalau itu jebol. Oke,
airnya tenang sebetulnya, dalam tanda kutip ya. Di sini bisa jadi dari hujan, dari laut, tapi kalau saya baca dari 22, 24, 26, 28 itu airnya tenang, tidak kencang atau tidak besar, sehingga nauzubillah ya kan, karena dia menyampaikan di Jakarta Utara tok toh, sedangkan nggak ada Jakarta yang sedang dibangun tanggul lagi, ya pasti utara sudah pasti. Karena wilayah Jakarta yang dekat dengan laut itu hanya wilayah utara, Pik dan seterusnya bagian sana. Alhamdulillah, dari hitungan angka di sini angkanya tenang, airnya tidak meluap cukup kencang, airnya tidak bergelombang dalam tanda kutip, tidak ada tekanannya. Kalau dari yang saya baca melalui angka air yang datang dari laut atau dari langit atau dari hujan. Tetapi ada potensi peningkatan 24, 26, 28 itu hati-hati. Dengan kemungkinan angin juga berpotensi ada di tanggal 23. Jadi gelombang tingginya kemungkinan tuh hari ini 23, 25 ya, 27 misalnya. Jadi sama, ada poin angin, ada poin udara yang kencang, ada poin gelombang di tanggal ganjil di akhir bulan. Sehingga ya dua-duanya berpotensi terjadi, tapi dari hitungan saya potensinya kalau air, ya aku sedikit merasa leganya adalah ketika yang aku hitung airnya itu tenang. Jadi bukan banjir bandang, bukan banjir besar, bukan banjir yang sampai menenggelamkan desa atau apa gitu. Kayaknya sih bukan seperti itu, tapi dalam kadar yang masih banjir biasa tapi menggenang tapi tenang. Cuma hal-hal yang tenang ini perlu diwaspadai teman-teman, karena kalau tipikal benda atau bentuk yang tenang itu biasanya tahu-tahu kejadian, tahu-tahu terjadi, sehingga mungkin penanggulangannya akan kurang. Jadi ya harapanku ini dijadikan kehati-hatian buat kalian, untuk khususnya buat teman-teman yang mungkin tinggal tadi Demak sama di Jakarta bagian utara, terus tadi juga wilayah-wilayah yang mungkin kena banjirop, pantai-pantai yang mungkin ada gelombangnya juga, ini hati-hati. Dan juga tentunya pelabuhan-pelabuhan yang melalui atau lewat laut yang mungkin gelombangnya juga akan lumayan tinggi. Itu. Dan sorry, tenang-tenang yang saya maksudkan di sini juga berpotensi akan adanya sesuatu. Jadi akan bisa terjadi terkait dengan adanya sesuatu, baik itu musibah dan lain sebagainya. Dimatiin guys. Aku tanggal selawe, tanggal 10, tanggal 5, tanggal 10. Itu tuh memang jadwal pembayaran. Gitu. Jadi poinnya adalah dari menenangkan tadi, betul sekali yang disampaikan Cerondol, ada penarikan pelan-pelan tumbal di atas air atau di atas laut ya. Jadi saya minta untuk hati-hati, tetap waspada juga buat teman-teman yang sekarang mungkin sedang beraktivitas atau sedang berwisata ke laut. Aku nggak nakut-nakuti, tapi ya semoga jadi bahan kehati-hatian. Yo, tadinya mau selengean, setelah nonton video ini jadi lebih, oh iya jangan gitu. Kita harus aman-aman aja, misalnya gitu ya teman-teman ya. Oke. Dan poin terakhir, jangan abaikan sesuatu yang diam. Nanti mentang-mentang hujannya tenang, airnya ngeluapnya nggak banyak, tahu-tahu tenggelam. Itu hati-hati juga ya, hati-hati. Lama-lama gerut dimakan ya. Seperti itu orang baik. Masih dengan hal yang sama Mas Tulus tadi sudah infokan rekening donasi kita masih 4,2 ya, kurang 1,850 lagi. Mas Tulus masih minta doa dari kalian, mudah-mudahan Allah berikan cukup, Allah izinkan cukup, Allah izinkan cukup, Allah izinkan cukup. Amin. Qabul hajatih. Oke. Sementara seperti itu dulu, karena ini sudah lumayan waktunya. Ini sudah video yang kedua setelah live tadi. Jadi ini akan tayang besok aja, biar ada konten, biar ada video, karena besok Mas Tulus dari pagi, jadi nggak mungkin bisa live, nggak mungkin bisa syuting. Besok sudah banyak kegiatan ya, oke? Sehat berkah buat kita semua. Mas Tulus minta maaf ada salah-salah kata, semoga manfaat apa yang saya sampaikan ya. Mas Tulus pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.